kami boleh lagi kembali pada tempat ini, memuji, mengagungkan, beri yang terbaik untuk Engkau. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami telah masuk di bulan Desember, di mana bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan kami seluruh dunia bersama-sama mengucap syukur, mengagungkan karena kelahiran-Mu di bumi ini, supaya kami semua boleh melihat ada jalan keluar dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya apapun yang hamba sampaikan benar-benar kami dapat mengerti juga, bahkan hamba-Mu juga dapat diberkati, bahkan kami semua juga dapat diberkati. Urapi kami, kuduskan kami Tuhan, supaya ketika firman-Mu ditabur, kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap diberkati oleh nama firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Orang bersyukur, orang boleh masuk lagi. Ya dapat rasakan Desember lagi. Ya kurang hitung ya kira-kira 20-an lebih lagi sudah masuk 2024. Ya. Dan orang bersyukur karena orang kan sama-sama memperingati hari yang sangat luar biasa yang telah dinubuatkan oleh beberapa nabi ya, dan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Orang kurang memperingati ya, orang bersyukur. Nah, saya mau cerita sedikit saudaraku. Tahun yang lalu ya, saya berdoa begini, Tuhan beri saya kedamaian untuk menjalani proses kehidupan ini, karena memang ada gampang Tuhan. Nah Tuhan tahun ini lumayan luar biasa ya Tuhan kasih. Luar biasa, tantangannya tubi-tubi ya. Pertanyaannya, apakah kedamaian yang Tuhan kasih itu nyata dalam hidup saya? Saya belajar saudaraku, berarti saya hampir sukses ya menerima damai. Karena seringkali orang tidak mengerti. Misalnya, saudara kalau saudara minta hikmat, sebenarnya saudara itu minta masalah untuk saudara selesaikan masalah itu. Ya, sama dengan saya sendiri juga. Pertama marah, tapi setelah saya pahami, ketika saya minta damai, ya Tuhan kasih saya masalah juga, supaya saya itu damai di masalah. Berarti saya sukses untuk minta damai, saudara. Ya, seringkali kan orang minta hikmat supaya begini, dapat pekerjaan baru, pengelolaan baru. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Ya, Raja Salomo minta hikmat kepada Tuhan supaya dia memecahkan suatu masalah. Ya, orang pernah baca ya ketika dia memutuskan keputusan seorang bayi yang dirampas oleh ibu kandung dengan ibu yang tidak sah. Dia bilang kalau tidak ada yang semua suka dia punya, ya ambil parang kemari, kita belah ini anak dan berbagi satu orang sebelah. Tapi yang ibu kandungnya bilang begini, sudah Jo belah itu anak, kasih kepada yang walaupun bukan ibu kandungnya. Dan Salomo mendapat itu bahwa ya yang asli adalah ibu yang tidak mau membelah anaknya. Itu hikmat. Makanya ketika saudara minta kesabaran, ya kasih, saudara perhatikan. Saudara kalau minta misalnya, Tuhan beri saya kesabaran, Tuhan izinkan saudara mendapat masalah lebih banyak yang berganti, berarti itu saudara sementara sukses menerima kesabaran itu. Bagaimana saudara mengelola kesabaran itu? Itulah yang terjadi ketika saudara meminta sesuatu. Misalnya, saudara minta berkat, ya, oke lah, manifestasilah uang, oke. Tapi ingat, sementara Tuhan kasih mungkin manifestasi secara materi banyak, tapi saudara ingat, saudara juga punya tanggung jawab besar. Ya, jangan pikir kita punya begini, berarti kita bisa foya-foya, santai-santai. Jangan. Seringkali Tuhan kasih tanggung jawab dalam hidup saya dan saudara, sebagai misalnya gembala, sebagai pemain musik, sebagai pemimpin pujian, bahkan sebagai jemaat. Orang punya tanggung jawab. Ya.
sama seperti ini, orang akan belajar ya. Dua orang hebat yang menurut saya orang ini termasuk orang hebat ya, orang Majus dan seorang Herodes ya. Orang akan belajar ya, sama-sama cari Tuhan ya, sama-sama suka cari kebenaran, saudara. Tapi manifestasinya berbeda, saudara. Ya, orang akan temukan di sini. Kalau orang belajar ya, orang Majus ini ya orang hebat, saudara. Orang-orang yang kalau kita bilang sama dengan model-model orang Cina begitu ya, Israel lah, Yahudi lah, boleh lah ya. Karena orang ahli bintang, saudara, sains ya, mungkin teori secara kimia, fisika orang sangat kuasai, saudara. Makanya orang melihat kelahiran Tuhan Yesus itu melalui bintang, saudara. Tapi juga orang harus ingat juga ada satu orang juga hebat secara materi, yaitu Raja Herodes, saudara. Dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi manifestasinya berbeda. Nah, terang akan belajar itu. Terang buka dalam kitab Matius, ya, Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Terang akan belajar dari ayat-ayat ini. Lembaga Alkitab memberikan judul orang-orang Majus dari timur, saudara. Nanti saya akan bacakan saja. Tapi supaya orang dapat cerita dari firman Tuhan ini, saya akan jelaskan sedikit bahwa orang akan belajar dua tipe orang yang ya sama-sama cari Tuhan, saudara. Tapi belum menemukan Tuhan, dan manifestasinya orang akan lihat di hari apa yang ketika orang dapat Tuhan. Ya, seringkali orang kan begitu. Jangan sampai orang cari Tuhan cuma untuk menguntungkan diri saya dan saudara. Saya bacakan Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai yang ke-12, berkata demikian. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. 5. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Karena orang akan belajar dua karakter yang luar biasa di sini, saudara. Saudara mungkin berpikir ya, orang rajin ke gereja, ya, orang sering berdoa, tapi belum tentu ya orang pada di posisi mana, saudara. Ya, sama-sama dua orang ini, ya orang Majus dan Herodes, sama-sama belum mengenal Tuhan, saudara. Secara pengenalan pribadi. Karena begini. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang Majus ini melihat kelahiran Tuhan Yesus bukan melihat melalui kita, tapi melalui alam, saudara. Nah, Herodes pun tidak mengenal Tuhan, saudara. Karena begini,
Kalau orang baca di dalam sini, dia cari Tuhan itu melalui orang lain. Dia kumpulkan hal-hal yang ya orang-orang yang hebat di negeri itu, misalnya pendeta-pendeta, ya ahli-ahli kitab, supaya supaya dia tahu di mana tempat kelahiran Sang Mesias, saudara. Nah, orang kan belajar bahwa apa ekspresi yang keluar dari dua karakter ini, saudara, dari mulai orang Majus sampai dengan orang di Yerusalem, bahkan Raja Herodes sendiri. Yang pertama yang saudara mengerti bahwa ayat pertama berkata begini: sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang untuk menyembah dia, saudara. Tujuan mereka untuk mencari Tuhan Yesus adalah menyembah dia, saudara. Itu sangat jelas, ya. Makanya jangan sampai hidup saya dan saudara berpikir bahwa begini, saya sembah Yesus karena saya miskin, ya, karena saya pekerjaannya saya biasa-biasa, saudara. Jangan, ya. Majus ini datang untuk mencari Yesus, untuk menyembah, saudara. Ya, jangan sampai manifestasi itu orang pikirkan bahwa dulu kita waktu belum ikut Tuhan kita miskin. Ya, kita hanya bawa motor biasa. Tapi puji Tuhan, kita ikut Tuhan. Ya, setelah ikut Tuhan bertahun-tahun, kita dapat beli auto. Maafkan saya, saudaraku. Tuhan ikut Tuhan jangan cuma inginkan dampak dari, ya saya pernah katakan, dampak dari tangan Tuhan, saudara. Tuhan harus ikut Tuhan. Tuhan harus pikirkan Tuhan pakai saya untuk apa di dunia ini. Ya, menjalankan. Ya, kalau saudara baca di Kejadian, saudara akan dapat manusia diciptakan untuk berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, atas burung-burung di udara, atas tanaman-tanaman, atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Itu tujuan Tuhan. Ya, ketika saudara tahu tujuan saya dan saudara adalah misalnya begini, oh saya sebagai gembala di sini, itu manifestasi yang Tuhan tahu dalam hidup saya dan saudara. Ya, mungkin saya sebagai jemaat, tapi saya bisa kerjakan apa? Mungkin pada saat di gereja, mungkin bapanas di gereja, mungkin apa saja yang bisa saya lakukan. Mungkin saya hanya sebagai jemaat di sini, tapi saya datang dipilih Tuhan. Mungkin saya sebagai pemimpin pujian. Jadi saya akan melakukan yang terbaik, saudara. Ya, karena orang tidak bisa akan jadi seperti orang lain, saudaraku. Saudara tidak bisa jadi misalnya seperti saya. Ya, saya juga tidak bisa jadi seperti misalnya Bang Maksi, karena saya juga main musik. Ya, orang dikasih talenta, karunia masing-masing berbeda-beda, tapi caranya orang itu harus sama, menyembah Dia, ya, memuji Tuhan. Itu yang harus orang keluarkan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Karena tujuannya adalah orang kembali kepada Bapa. Ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi dan dimintanya keterangan. Dan mereka di mana Mesias, saudara? Jelas, ya. Orang Majus melihat bintang untuk mencari Tuhan Yesus, mencari Mesias, untuk menyembah, saudara. Tapi yang anehnya begini, ya, ketika dia bertanya kepada orang-orang yang ya di area situ, orang itu malah kaget, saudara. Ya, dorang ketika bertanya kepada seluruh Yerusalem, bahkan begini, dia bertanya kepada sang raja, dorang terkejut. Hah? Masa? Ya, orang-orang dalam belum tahu. Ya. Orang saja belum tahu. Ya, aneh ini kan, keanehan yang saya menurut saya sangat aneh, saudara. Ya. Orang kan selalu bertanya seperti itu dalam hidup saya. Masa kita sudah Tuhan udah lama, ya, dapat rasa ini masalah semakin hari semakin rumit.
semakin hari semakin ya bertubi-tubi. Ya, kita dihimpit bagian keuangan, kita dihimpit ya bagian fisik, kita dihimpit bagian mungkin rumah tangga yang rasa-rasanya wow luar biasa ini pergumulan. Tapi itulah kehidupan saudara. Karena ya manusia satu yang harus orang pahami, ada dua hal. Yang pertama, manusia itu tidak bisa berdosa lagi ketika dia sudah mati. Yang kedua, manusia itu tidak bisa lagi bekerja ketika dia mati. Kapan dia bekerja melakukan tugas tanggung jawabnya ketika dia hidup, saudara? Ya. Makanya orang kalau masih hidup, ya nggak bisa dia jadi pelayan Tuhan. Ya, ada satu orang hebat di luar, saya lupa namanya. Dia kalau baptis orang, dia selalu begini, aku membunuh kamu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, orang dengar ini aneh, lucu, hampir tertawa. Tapi memang itulah kebenaran, saudara. Memang ketika saudara dibaptis, saudara harus dibunuh dulu. Karena tidak bisa kalau orang masih hidup baru dikubur. Coba saudara pikirkan. Orang kalau masih hidup pun dikubur, merontak dia. Tapi kalau orang sudah mati dagingnya, ya dia kalau sudah dikubur, berarti begini, ketika dagingnya mati, yang hidup adalah Yesus. Makanya adalah begini, yang dikerjakan adalah tugas dari Tuhan untuk saudara dan saya lakukan di muka bumi. Ya. Dan selanjutnya, ayat 6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ini kan waktu Tuhan Yesus hidup, ya, dia masih hidup secara fisik hanya khusus untuk bangsa Israel, ya saudara. Ya, Yesus waktu lahir ke dunia ini pertama kali tugas dan tanggung jawab dia ya adalah menyelamatkan domba-domba yang hilang, saudara. Tapi ada beberapa yang kurang dapat, ya misalnya perempuan Venesia yang Tuhan puji, ya walaupun di luar di luar kota, seorang Samaria juga, ya Yesus banggakan mereka. Ya seorang tentara juga Yesus banggakan, walaupun mereka itu di luar, saudara. Maka Yesus mengatakan bahwa aku tidak patutnya mengambil roti, ya sisa-sisa, saudara. Ya, bayangkan, saudara. Seringkali keras, ya seringkali Tuhan itu datang ke gereja juga kadang-kadang bawa cambuk, saudara. Ya, bukan hanya ya orang pikir Tuhan itu baik dengan kasihnya yang luar biasa, tapi ingat dari sisi lain kasih itu adalah kebaikan Tuhan, tapi di sisi lain juga kasih itu adalah murka Tuhan juga. Ya, kenapa Tuhan izinkan murka? Supaya orang itu kembali. Karena kesempatan orang itu waktu orang hidup, saudara. Ketika saudara hidup dan Tuhan itu masih marah dalam hidup saya dan saudara, ya saudara harus bersyukur. Berarti ketika Tuhan marah, Tuhan bawa cambuk dalam hidup saya dan saudara, Tuhan izinkan masalah. Ya, saya kalau baca kitab Ayub, saudaraku, saudara akan dapatkan di sana, ya seorang Ayub yang Tuhan kasih promosi, ya yang luar biasa. Tuhan kasih promosi kepada iblis. Hei, iblis, kamu udah lihat kita umat yang sangat saleh. Ya, Tuhan kasih promosikan kehidupan Ayub kepada iblis. Dan apa yang terjadi? Sebaliknya Tuhan promosikan hidup Ayub. Ayub juga Tuhan izinkan mengalami masalah. Tapi ingat, pertama mungkin Ayub marah. Ya, seringkali Tuhan juga harus begitu, karena itu alamiah dari manusia. Seringkali orang itu marah dengan keadaan. Ya, Ayub itu dihabiskan keluarganya, hartanya dihabiskan, ya segala sahabat-sahabatnya juga diizinkan Tuhan untuk menjauhi dia
saudara. Sering kali orang harus ya belajar hal seperti ini juga, saudara. Jangan cuma orang pikirkan, oh kita harus belajar orang diberkati naik dan turun, ya. Orang jadi kepala, bukan jadi ekor, ya. Seringkali orang harus belajar hal-hal yang sangat-sangat misalnya mengoreksi hidup saya dan saudara. Ya, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saya dan saudara supaya orang selalu berpegang kepada Dia. Makanya saya katakan, orang kalau belum mati daging, ya dia nggak bisa dikubur. Ketika daging yang sudah mati, yang berkuasa adalah roh dan jiwanya, maka dia akan hidup, saudara. Ya, dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, dia akan melakukan segala sesuatu, berkeluarga yang terbaik, ya, menjadi istri, menjadi pihak doa, menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa, memimpin anak-anak dan juga istri, ya, seperti itu. Menjadi pemuda juga yang terbaik, menjadi remaja juga yang terbaik, anak sekolah minggu yang terbaik, ya. Supaya begini, sesuatu yang saudara lakukan hari ini itu akan tumbuh nanti. Mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, saudara. Itu akan tumbuh, saudara. Karena itu jalur. Yang pertama adalah cara mencari Tuhan, saudara. Kalau caranya pertamanya bagus, hasilnya pasti akan bagus, saudara. Ya. Tapi kalau hasilnya memang pikirannya, tujuannya untuk menyenangkan diri sendiri, apalagi begini, pikirannya itu tersinggung, ya, apalagi tersinggungnya sama anak kecil. Ya, saya kalau baca ini kisah Yesus waktu lahir, ya, ketakutan Herodes itu saya pikir-pikir, bisanya dia takut kan? Seorang raja hebat, seorang terkenal waktu zaman itu, tapi ketika dia dengar Yesus lahir, ya, bukan di hotel lagi, di kandang domba, dia sampai takut, saudara. Coba ya. Makanya seringkali orang juga begitu, ya. Karena apa? Orang masih mainan di perasaan, saudara. Ya, itu tadi. Ketika orang dihina, orang diremehkan orang lain, orang tidak dipedulikan orang lain, orang akan kecil hati. Kita mungkin bikin dia tersinggung, atau mungkin kita bikin dia enak, ya. Terang jangan seperti itu. Tapi ingat, yang Tuhan lakukan itu adalah kebenaran. Supaya jangan sampai begini, seorang raja, seorang hebat, orang ikut lama Tuhan, orang mungkin semua mengerti Tuhan, tapi cuma masalah kecil, orang tersinggung. Ya, cuma cerita orang. Ya, kalau kita berteman di kampung, dia nggak bisa lihat orang kalau orang bakubur begini, kalau orang tertawa, kalau pas dia lewat, orang lihat dia, aduh langsung dia bilang, aduh, dong so cerita sama kita ini. Berarti begini, dia gampang tersinggung. Nah, ada orang-orang seperti begitu, ya. Ya. Orang tertawa di sebelah orang, padahal bukan tertawa akan orang. Ya, saya cuma bilang pada teman-teman mamalu saya, bilang tolong, ya, kalau ada kita jangan pakai bahasa sangir, Pak. Ya, supaya kaki muni so bilang kita lain-lain, Mar, dia bilang nyanda. Ya, karena kita lihat tuh, ada beberapa orang, kalau sudah muda apa ya, kurang kita tuh bawa dia, kalau sudah bahasa sangir, dalam bahasa Indonesia, kalau terang mengerti, kaki muni so cerita orang di belakang, orang di tahu, ya. Tapi itulah cara Tuhan seringkali orang diizinkan supaya seperti itu, supaya begini, supaya orang mampu mengontrol perasaan orang. Orang taruh posisi orang itu bahwa ini mainannya bukan mainan anak-anak lagi. Ya, jangan sampai seperti Herodes. Ya, dia katakan begini, ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, lalu segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya, tadi pertama orang Majus cari Yesus untuk menyembah dia, tapi tujuannya benar, saudara. Kedua, orang baca di sini juga, Herodes juga suruh menyampaikan kepada orang Majus itu, carilah tempat itu
Ya, dan ketika kamu dapati, kamu balik kepada saya dan kamu bilang, saya juga, saya akan ke sana dan saya akan menyembah Dia, saudara. Nah, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama pergi ke gereja, sama-sama melakukan apa yang gereja suruh, tapi pikirannya berbeda, saudara. Ya, karena semua itu ditentukan dari pola pikir, saudara. Pola pikir kalau benar, yang keluar juga akan benar, saudara. Karena perut dari segala informasi, ya, itu ada di kepala. Ya, kalau makanan kan di perut sini. Tapi kalau informasi yang saudara terima, saudara dengar, saudara sampaikan itu pertama masuk di kepala saudara, yang namanya pikiran. Ya, saudara bisa ngomong shalom, ya, tapi pikiran saudara marah. Ya, saudara bisa bilang begitu kan, tapi orang kan tidak akan pernah tahu. Ya, sama seperti ini. Tujuan orang Majus itu mencari Tuhan, walaupun memang pertama orang cuma mengandalkan misalnya budaya, saudara. Ya, orang kan selalu begitu. Ya, kalau lu coba cerita nih, kalau papa dapat tanah di kebun, nanti maghrib jangan dulu dibuka pintu nih. Kita pikir-pikir, ya oke lah. Atau misalnya sakit apa buat dia? Ada porakan di dapur? Biasa kan begitu. Ya, seperti ini juga orang Majus pertama sebelum menemukan Tuhan, orang itu melihat secara teori alam. Ya, kalau batanam kuah nanti purnama. Kita pelajari orang ini. Kenapa orang tempo dulu itu kalau batanam mesti purnama? Kenapa? Karena seringkali purnama itu hujan. Itu yang kita pelajari. Jadi manifestasinya bukan lagi kita menipu kita batanam mesti purnama. Dan juga sih. Ya. Karena kita pelajari berapa kali kita lihat kenapa mesti tanam purnama? Karena memang waktu purnama, habis purnama bulan baru hujan. Berarti kalau bertanam waktu itu, ya benih itu kesiram air hujan langsung tumbuh. Dalam begitu. Jadi bukan masalah purnamanya. Ya seperti orang Majus ini, ya mencari Tuhan karena alam, melihat bintang. Ya. Kalau di kampung orang di sini pasti di sini kita tidak tahu, tapi biasanya ada juga sih. Ya, habis Natal, wis, begini atur kursi, ya, tumpah cap tikus, karena itu tradisi. Ya, ya, ada memang, ya ada yang gereja-gereja biasa, ya setia, orang biasa, ya orang biasa. Makanya orang juga mesti hati-hati. Ya, karena gereja sekarang itu kalau tidak hati-hati akan menuju ke dunia, ya, akan menuju ke dunia. Itu harus hati-hati. Mulai seleksi ini kebenaran atau enggak, ya. Karena cuma begini gua sama-sama sembah Tuhan, ya. Manifestasinya sudah berubah, ya. Di dalam gereja rohani keluar dari situ rohani, itu yang bahaya. Terus juga harus belajar untuk kenali. Apalagi dalam begini, di dalam Alkitab boleh minum anggur, ya terang baca dulu ayatnya dulu. Ya. Kenapa Paulus mengizinkan Timotius minum anggur? Karena pencernaannya terganggu, saudara. Bukan karena supaya fly, supaya sedap, bukan. Paulus mengizinkan Timotius untuk minum anggur itu karena pencernaannya Timotius itu kurang baik. Ya, tidak masalah. Kalau saudara misalnya lemah fisik, ya, selain olahraga juga boleh konsumsi anggur, tapi bukan cap tikus, ya, anggur. Karena posisi anggur itu untuk memanaskan tubuh. Biasa ada yang kaku, tapi bukan minum banyak-banyak. Ya. Tidak masalah, karena itu kekurangan fisik yang rusak dalam kehidupan Timotius, saudara. Makanya Paulus izinkan, tapi ingat campur dengan air sedikit, ya, bukan anggur tok, atau lebih parah kurang bagi tok jauh supaya kencang.
Ya jangan saudara. Karena itu tadi, kalau orang tidak hati-hati, gereja-gereja sekarang akan menuju ke dunia. Tapi seharusnya dunia harus ke gereja. Kita terbalik, saudara. Ya, sudah manifestasinya, sudah megah-megah, masing-masing bikin gereja lupa gagah sekali. Tapi ujung-ujungnya ke dunia, saudara. Ya, kalau dulu kan masih bagus. Ya, kalau habis ibadah, tunggu dulu Pak, pendeta belum pulang. Nah dulu kan masih begitu. Malah kalau sekarang sudah ada, mau ada pendeta atau ada pendeta langsung aja. Nah ini kan sudah mulai terkikis dengan gaya hidup. Ya, tujuannya menyembah, tapi aslinya adalah cari untuk kesenangan dunia, saudara. Ya. Dan ayat setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang-bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, jelas ya. Saya tidak bisa membahas ini 3 hal, emas, kemenyan, dan mur, tapi saya harus katakan bahwa ini yang terbaik. Daerah ya orang-orang maju, saudara. Orang belajar dari sini bahwa ketika orang bertemu dengan Yesus, orang itu berikan yang terbaik, saudara. Ya, manifestasinya bukan cuma sekedar doi ya, bukan hanya sekedar misalnya waktu saudara, bukan cuma sekedar itu. Ya, mungkin karena begini tanggung jawab saudara di gereja, ya kita kok mesti cepat-cepat karena kita kok pelayanan di gereja ini hari. Ada yang lucu kan, kita baru lihat waktu jadi anggota di gereja taatnya minta ampun. Ketika habis di masa jabatan, ya ampun, kembali seperti masa kemarin. Ya syukur-syukur kalau kembali seperti jemaat biasa ulang. Kalau sudah bawa gereja, ya kita lihat kita sangat aneh orang-orang seperti ini ya. Ya. Ketika waktu jadi jabatan di gereja, kata-katanya rohani sekali ya. Ya hari-hari pegang-pegang Alkitab, ya hari-hari duduk di kamar berenung mencatat firman Tuhan, persiapan hari Minggu. Kita semua khotbah hari Minggu. Ya. Setelah habis jabatan di gereja, ya dan Alkitab semua abu di lemari, saudara. Ya. Itu kan aneh. Berarti itu tadi orang-orang yang ada di salib itu, yang ada di gereja Tuhan itu hanyalah karena tanggung jawab. Ya. Kalau terang belajar ketika Yesus itu disalibkan, ya terang akan dapat 3 orang, 4 orang kira-kira di sana. Ya, yang pertama kenapa orang ada di situ? Karena memang tanggung jawab untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, kenapa orang ada di salib? Karena orang itu penonton di situ, melihat Tuhan Yesus. Bahkan kita begini, lakukan mujizat di atas kayu salib. Ya. Dan yang kasihan situ, saudaraku, saya lihat yang ada di salib itu orang-orang tak berdaya, tapi orang itu paksa ada di situ, walaupun orang itu tidak diinginkan di situ, yaitu perempuan. Ya, bahkan Yohanes pun ada di situ, saudara. Petrus yang hebat, ya hebat di situ, lari terbirit, saudara. Ya, seringkali kan orang begitu hebat. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan uang banyak, orang mulai korupsi, orang mulai ya. Ada orang kan, ya ketika ada doi atau misalnya belum diberkati Tuhan, aduh dia setia sekali, ya ikut Tuhan, hampir tiap hari itu ibadah, ya karena didesak. Ya satu kali saya ketawa, ada seorang, ya boleh dikatakan hamba Tuhan dia, ya ketika dia didesak karena ekonomi, dia bilang kita satu malam 4 kali berdoa. Kenapa? Kita tidak bisa tidur. Karena besok kita semua 2 hari kemudian kita semua ditagihan 10 juta. Ya, kenapa ya bisa tidur? Nah, rasa ada barang itu di bawah bantal. Ya, kenapa begitu? Karena tidak memiliki ketenangan, saudara. Tidak mengerti kasih Tuhan. Karena kenapa?
permainan kehidupan sendiri, keinginan yang sebenarnya bukan dia kebutuhan. Itu sama dengan memaksa Tuhan. Ya, orang harus berdoa 4 kali dalam semalam. Ya, mulai jam 7, habis tengah malam, habis hampir siang. Karena begini, Tuhan, orang sudah datang. Ya, orang dipaksa karena keadaan. Orang seakan-akan begini, orang paksa Tuhan bikin mujizat. Tuhan jadikan kita percaya besok lunas. Kita percaya, jangan seperti itu, saudara. Ya, orang tidak ada punya hak seperti itu untuk memaksa Tuhan. Ya, orang jangan seperti itu, saudara. Ikut Tuhan karena begini. Kita mau cari tahu, ya. Apa yang Tuhan kasih, ya. Tempat Tuhan Yesus itu di mana? Kita menyembah Dia, tapi tujuannya, ya, supaya jangan sampai kalau dia tidak tahu tempat Yesus dilahirkan. Yang bahaya kan begini, dia kerajaan akan dilengser. Dia pikir, raja ini yang lahir, saingan ini yang lahir, kan begitu, ya. Makanya dia cari tahu, ya. Berarti begini, dia ikut Tuhan ada sebabnya, dia menyembah Tuhan ada akibatnya, ya. Tapi orang jangan seperti itu. Orang ikut Tuhan itu harus tahu tujuan Tuhan menyelamatkan hidup saya sekarang, ya. Kalau cuma pikirkan dampak ikut Tuhan, misalnya kita ikut Tuhan diberkati, ya oke lah. Tetap orang kalau ikut Tuhan kita yakin diberkati. Baik itu kesehatan, baik itu materi, baik itu mungkin apa saja dalam keluarga diberkati. Tapi bukan itu tujuannya. Itu cuma dampak dari ikut Tuhan, dampak dari bertobat. Ya, ada kan orang begini. Ada orang dia bilang, kita kok bertobat karena memang susah sekali. Memang susah, ya. Pekerjaannya tak ada, doi habis, sudah ada kerja. Jadi kita mungkin bikin kerja, berdoa terus di kamar. Ya. Karena memang dipaksa, karena memang situasinya ada kerja, jadi berdoa saja. Coba kalau sudah ada kerja, ya, apalagi langganan sebanyak, ya lupa gereja, ya. Pelayannya kita pada tamu, ada caleg datang di rumah start pagi. Nanti minggu depan baru kita ibadah, kan begitu. Ada caleg datang pagi-pagi per kita, ya. Jangan sampai begitu, ya. Ya. Terus mengutamakan yang menguasai orang, ya. Jangan terang pikir karena dia caleg, kita punya perasaan, kata di rumah punya ada orang, kan begitu, saudara. Jangan. Terang utamakan Tuhan dulu. Ya, biarpun dia caleg, biarpun dia presiden yang datang, dia manusia, saudara. Ya, kalau dia malaikat tuh, karena Paulus mengatakan bahwa walaupun malaikat, ya, walaupun dia dari mana, ya, berkuasa apa, tapi kalau dia sampaikan lain daripada Injil yang kami sampaikan, ya, terkutuklah dia. Ya, apalagi datang begini, kamu kalau ikut Tuhan diberkati, ya, tapi kalau Tuhan tawarkan kamu kalau ikut Tuhan, ya, disesat. Ya, pikul salib, ya, memiliki hati yang murah, tapi bukan murahan, ya. Memiliki kasih, ya. Nanti kasih itu apa? Mengutamakan orang lain daripada diri saya dan saudara. Dan yang poin yang terakhir yang orang harus pahami baik-baik adalah ayat 12. Dikatakan begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulang mereka ke negerinya mereka melalui jalan lain. Perhatikan kata jalan lain. Berarti begini, Herodes itu dia ingin cari Tuhan, dia ingin menyembah Tuhan, tapi begini, tujuannya adalah membunuh dia. Dan dia cari Tuhan melalui orang lain. Saudara, jangan sampai seperti itu. Saudara kenal Yesus, saudara tahu Yesus cuma melalui orang lain, saudara. Jangan. Karena ketika tirai belah dua, bait suci itu, orang semua diizinkan cari tahu siapa Tuhan, saudara. Siapa Yesus. Ya, jelas sekali.
Pada mulanya adalah firman. Kejadian pertama berkata begini, pada mulanya adalah Allah. Tapi Yohanes pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman sendiri, saudara. Ya. Karena tidak gampang ikut Tuhan, saudara. Ya, apalagi memutuskan untuk cari jalan lain, saudara. Ya, cari jalan lain sini. Orang jangan cuma hanya baca seperti ini, saudara. Kalau orang baca, ya, ketika misalnya orang Majus itu kembali kepada Herodes, mungkin begini, orang itu dapat sesuatu, orang itu dapat hadiah yang sangat besar dari Herodes. Ya, seringkali orang kan begitu. Kita dulu gua sukses no, dulu kita kok bahagia, tapi kenapa kita ikut Tuhan begini menderita kan? Lebih baik kita kembali saja seperti dulu. Ya, jangan saudaraku, jangan punya pikiran seperti itu. Ya, bayangkan ketika orang putuskan untuk kembali ke jalan yang lain, orang itu putuskan untuk begini, orang tidak akan terima hadiah dari seorang raja. Yang gampang, saudaraku. Kita kalau pikir-pikir, kita kalau dunia sama itu lalu, kita koneksi banyak. Ya, karena saudara kalau semakin saudara rohani, semakin saudara mau melayani Tuhan, mungkin teman-teman saudara akan berkurang, ya Don. Ya, teman-temanmu akan mungkin semakin kurang, Doni. Ya, karena terbatas. Jika juga pergaulan mungkin semakin kurang, karena dunia sekarang itu menawarkan ya dunia punya, saudara. Ya, ketika orang Majus putuskan untuk jalan lain, berarti begini. Saudara dan saya ketika menerima Yesus, mendapatkan Yesus pertama, dia akan memberikan emas, kemenyan dan mur kepada Yesus. Berarti bicara tentang apa? Segalanya yang mahal dalam saya dan saudara. Yaitu pertama, waktu saudara akan berikan untuk Tuhan. Ya, berikan untuk Tuhan bukan hanya di gereja saja, ya, di rumah, ya, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, ya, berdoa, itu memberikan untuk Tuhan. Itu manifestasi secara dunia, secara harian, saudara. Tapi juga saudara punya tanggung jawab di gereja, ya, main musik, pemimpin pujian, singer, ya, gembala, ya, apalagi tua-tua di gereja, ya, itu tanggung jawab, ya, karena saudara pilih jalan yang lain yang sesuai. Makanya ketika khotbah Yesus yang pertama di dalam Matius, saudara akan terdapat, ya, di Matius berapa itu? Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itu, itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini bukan hanya sekedar surganya, tapi berbicara tentang kerajaan, berarti gaya hidup, saudara. Ya, ketika orang Majus itu memilih jalan lain, tidak kembali seperti semula, tidak kembali jalan yang dulu, tidak kembali dengan kebiasaan yang dulu, orang putuskan untuk kembali melalui jalan lain, berarti cara hidup yang berbeda lagi. Maka Yesus berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti berbicara tentang kerajaan, gaya hidup, aturan baru, ya, kerajaan yang baru. Ya, mungkin kata-kata masih sia-sia. Aduh, kita kok asam lambung, aduh kita kok lemah, aduh kita kok sakit-sakit. Jangan. Kita harus bersyukur bahwa begini, kita sehat, kita kuat. Ya, ini memang lucu, tapi seringkali orang harus belajar juga. Saya seringkali belajar, tapi lucu. Saudara, kalau saudara misalnya punya masalah banyak, ya, punya sesuatu yang memang saudara tidak bisa pecahkan, saudara berdiri di muka kaca, dan saudara tunjuk, saudara berdiri bilang begini, kamu hebat, kamu kuat, kamu luar biasa. Itu namanya hipnotis diri sendiri. Ya, saudara, apa yang saudara katakan itu berasal dari dalam, saudara. Makanya kalau memang ini, kita kok sakit-sakit, itu dari dalam. Ya, kita kok lemah, itu dari dalam, saudara. Kita kok tidak bisa sukses, itu dari dalam, saudara. Nah, tapi kalau saudara pikirkan bahwa Alkitab berkata bahwa kita akan menjadi kepala, menjadi ekor, jalanilah itu. Ya, lakukanlah dengan itu. Walaupun begini, Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman tak memiliki dasar, tapi kita harus percaya. Ya, kita kuasa kisah kita punya iman, kita pasti sembuh.
Ya, kita punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, tapi orang percaya ketika orang memilih jalan lain, orang kembali, orang kembali kepada kerajaan yang baru, kerajaan Tuhan Yesus, yang kerajaannya adalah Tuhan Yesus. Berarti kebiasaan orang itu semua berbeda, saudara. Orang sudah dibaptis, sudah dibunuh kedagingan orang, ya, sudah dikubur orang kedagingan, makanya hidup adalah roh orang, ya, jiwa orang hidup untuk menghidupi karakter Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, karena memang ada gampang ketika orang manusia itu memutuskan hal-hal yang besar, ya, orang dapat kado besar ketika orang kembali kepada Herodes, orang dapat mungkin doi banyak, ya, mungkin kekayaan yang banyak karena ada bonus dari Herodes kalau sampaikan hal ini yang besar ini kepada Herodes, tapi orang pilih jalan lain. Ya. Seringkali orang pikirkan, aduh Tuhan, kita ikut Tuhan, kita bekerja cuma begini-begini, gaji cuma begini. Jangan saudaraku, saudara berharga di mata Tuhan. Asal saudara setia dalam perkara kecil. Mungkin lama, ya, Yusuf itu bertumbuh 13 tahun, saudaraku. Abraham itu tumbuh 25 tahun, saudaraku. Yesus itu kira-kira berapa ya? 18 tahun. Dia menunggu pelayanan, saudara. Kira-kira begitu. Ya. Daud itu kira-kira 15 tahun. Setelah dia diurapi jadi raja, dia harus menunggu 15 tahun untuk menjadi raja di Israel. Itu tidak gampang, saudara. Makanya kenapa orang beriman ikut Tuhan lama tapi pertumbuhannya tidak ada? Ya, berarti terang bukan ikut Tuhan, saudara. Ya. Terang jangan terbingung dengan kita ikut Tuhan lama, tapi ekonomi yang begitu-begitu saja. Terang harus cek dalam hidup saya, saudara, iman saya ini bertumbuh atau tidak? Ya, saya punya iman atau tidak? Karena iman yang kecil saja, ya, sebesar biji salib itu kecil. Apalagi yang ada iman berarti bagaimana kecilnya, yang kelihatan. Nah kalau terus cuma ya kita kuasa sakit Tuhan, apalagi berdoa begini, Tuhan kita punya masalah berat sekali ini, Tuhan kita jadi begini, ya jangan. Terang itu diangkat Tuhan itu begini. Saudara ketika ditebus, saudara itu dikembalikan begini, serupa dan segambar dengan Allah. Ya, ada tempat tertentu, ya. Kenapa Abraham itu diangkat jadi sahabat Tuhan? Karena begini, dia berani menyerahkan anak yang tunggal. Walaupun Tuhan berjanji begini, kamu akan menjadi bangsa yang besar seperti bintang di langit, ya. Tapi dia berani menyerahkan, saudara. Karena dia pikir begini, dia punya iman. Walaupun mungkin dia sudah potong-potong anaknya, Tuhan itu sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Itu iman. Makanya Abraham dikatakan begini, bukan begini, bapak orang Israel, bukan, bapak orang Yahudi, bukan, tapi bapak semua orang beriman. Berarti orang harus punya iman. Kalau orang tidak punya iman, orang bukan bangsa Israel yang mencampurkan, bangsa Israel rohani, saudara. Iman rohani, anak rohani, saudara. Nah kalau orang mengerti ini, saudaraku, orang tidak akan pernah kembali lagi. Bahkan orang mungkin tidak kembali, tapi pikirannya masih kembali seperti dulu, ya, gayanya seperti itu, ya. Don, hati-hati Don bergaul, karena nyala gampang, ya. Nyala gampang pergaulan sekarang. Tantangannya memang ada gampang bagi orang tua, ya. Anak-anak so anggap orang tua teman, ya. Jika hati-hati juga, ya. Jangan sampai batasan-batasan orang sudah tidak mampu untuk atur, ya. Itu sudah menantang. Yang kelihatan saja orang tidak hormati, apalagi yang tidak kelihatan itu so pasti. Apalagi orang tidak ada kegiatan di rumah, orang yang ibadah. Ya bagaimana orang mau setia dengan Tuhan? Yang kelihatan saya orang tidak hormati, apalagi orang bilang orang menghormati yang tidak kelihatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang terbaik. Mampu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi
firman-Mu akan tertanam dalam hati kami dan bertumbuh, berbuah, buah yang tetap akan lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua jemaat-jemaat yang ada Tuhan, dari mulai orang tua, istri, suami, anak-anak, bahkan pemuda dan remaja Tuhan. Segala sesuatu yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk memilih jalan yang lain, kehidupan yang baru, cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru, perkataan yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, pekerjaan yang luar biasa yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi berarti jemaat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penyembahan kami serahkan kepada Hamba